Cimahi, tepatnya di Gang Sentral di Cibabat. Nah, sekarang malam ini saya bersama Abah Landung. Ini beliau adalah seorang sejarah mengenai sejarah Bandung. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang sejarahnya Bandung. Ya, selamat malam Abah. Selamat malam. Rumah ada Abang, Bah? Saya alhamdulillah. Oh iya, lupa, saya memperkenalkan ini. Saya kebetulan didampingi juga sama saudara saya, kembaran saya. Ini jadi kebetulan habis jauh nih dari Balikpapan. Ya. Siapa namanya? Kamu siapa? Nama saya Denny. Ya. Ini kebetulan sama kembaran saya, Denny. Kebetulan lagi ada tugas di Bandung. Habis penataran. Nah, sekarang mau ngobrol-ngobrol nih sama Abah nih. Kita mau cerita-cerita pengalaman Abah nih. Bah, Abah tuh lahir tahun berapa, Bah? Abah itu lahir di Bandung, Di Bandung ya. tanggal 11 Juli 11 Juli. 1926. Wow. Ternyata Abah ini kelahiran tahun 1926. Iya. Udah sepuh banget ya. Berarti usianya sekarang 98 ya, bisa 98. Masih sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Masih sehat ya. Abah lahir di Bandung, di mana Bah tempatnya, Bah? Saya lahir di Bandung di Jalan Citarum, Oh, di Jalan Citarum. nomor 36. Di depan Pusdai sekarang. Sekarang Pusdai, Bah ya. Iya, Pusdai. Ini apa dulu pendidikan apa nih, Bah? Dulu SR apa ST dulu sekolah Ya, Bah? ya, dulu pernah sekolah taman kanak-kanak, Oh, teman kinder school, kemudian lahar school. Oh. Lahar school itu sekolah dasar. Sekolah dasar ya dulu ya, Bah ya. Kemudian pernah ya di middle school, SMP, Ya, SMP ya, Bah ya. ya sampai di SMA lah, AMS. Oh, AMS ya. Ya, tapi semuanya belum selesai, dan yang sudah selesai juga begitu kita merdeka, ya dikatakan wah tidak berlaku itu mah, harus sekolah lagi. Oh, gitu. Jadi sekolah Abah waktu itu sekolah nggak diakui itu, Bah? Iya, ya nggak begitu diakui ya, terutama begitu peralihan dari Iya. dijajah sampai merdeka gitu lah. Oh. Kan penjabat-penjabatnya ada yang bekas penjajahan, Iya. ada yang baru. Ada yang baru. Pada umumnya sampai tahun 60-an masih banyak penjabat yang anak buah dari penjajahan dulu. Oh, zaman Belanda ya, Bah ya. Iya. Wah. Bah, sekarang Bandung sama zaman dulu sama sekarang mungkin sekarang tuh lebih ramai banget ya. Iya. Penduduknya lebih banyak. Dulu zaman Abah penduduk Bandung berapa nih, Bah? Dulu penduduk zaman Abah itu di Bandung, kalau kita belajar geografi, belajar ilmu bumi, Ya. di depan kelas itu penduduk kota Bandung baru 60 sampai 70 juta. Oh, 60 juta. 60 juta, 60 ribu. Oh, 60 juta Indonesia zaman itu. Indonesia itu baru 60 sampai 70 juta. Ya. Sedangkan di Bandung sendiri kurang lebih baru 900-800 ribu aja. Jadi masih sepi, masih segar bugar. Masih seger lah ya kota Bandungnya. Ya, Penduduknya ya. belum banyak. Kendaraan juga belum banyak seperti banyak. sekarang. Pabrik-pabrik belum muncul lagi. Belum muncul, Belum ada pabrik. udaranya Masih seger ya, Pak ya. pagi itu masih ada halimun ya, masih ada embun. Masih embun, Sampai betul. jam 7, jam 8 tuh embun masih terasa. Saya ngalamin baru di Bandung. Ya. Masih kecil itu kita mau bicara aja keluar asap ya, Bah ya. Iya. Saking dinginnya mungkin. Kalau sekarang kan enggak, Bah. Iya. Ya kalau dulu itu kita bangun pagi ngobrol sama Iya, Gini masih aja. keluar masuk. keluar masapnya gitu. Sekarang udah kayaknya udah enggak ada tuh, Bah. Ada asap rokok. Asap Asap rokok, ya. Terus Abah terakhir nih sebagai apa nih, Pak? Kerja di dulu Abah ngajar ya, Pak ya? Ya dulu pernah ngajar, ya dari ngajar buta huruf, Iya. karena begitu Jepang datang, Iya. saya juga sudah gede dan sudah bisa nulis, Iya. membaca, Iya. dan sekitar kita itu di Bandung nih ya. Iya, iya. Di Bandung itu hampir 70% buta huruf orangnya.
Di Bandung. Iya, di Bandung tuh waktu itu tahun 40. Tahun 40 itu buta huruf ya? Iya, sampai tahun Oh, 45 itu buta masih huruf banyak. buta huruf. Jadi saya tidak ingat teman-teman, ayo sekolah ke sana, kemana-mana. Udahlah. Ya satu, saya sendiri juga orang tua nggak mampu kan, Ya, kerja-kerja biasa, jadi ya udah sukarela aja kerja. Jadi dari mulai tahun 45 itu udah ngajarin, saya selalu pakai sepeda. Oh, Sampai hari ini juga kalau masih boleh pakai sepeda. Jadi Nah. sekeliling Bandung ngajarin orang-orang di Pasar Baru, dari Kosambi, dari daerah Cicadas, wah keliling tukang nanggung tuh ditanya, jasa metan, kalau menghitung pada umumnya pintar, oh, tapi membaca itu membaca kurang. Ya. Oh, gitu. Jadi jangankan sampai rakyat-rakyat biasa, orang pegawai-pegawai juga termasuk. Begitu kita merdeka, ada kesatuan TNI, TKR, ya. banyak yang buta huruf tuh. Oh, itu zaman dulu ya. Nah, iya, tahun-tahun itu Karena zaman dulu mungkin menjadi prajurit TKR sampai saya ada, tahu ya, Pak ya. iya, ada perwira juga yang tidak bisa baca, ada banyak. Jadi ya saya ngajarin ya gitu aja. Tapi karena dari suara ke suara rakyat Bandung banyak yang manggil saya Pak Guru. Oh gitu. Dari situ Pak Guru nyambung merdeka, kemudian begitu merdeka sebelum tahun 45 juga kebetulan pada waktu itu saya juga udah gede, Bung Karno sekolahnya di Bandung kan, Ya. jadi banyak yang main di rumah sana, yaitu anak-anak ITB yang bagian itulah. Terus kesini udah jadi insinyur, Ya. jadi sering saya udah gede, jadi sering ngobrol-ngobrol. Udah merdeka, saya tetap di Bandung, Ya. beliau di Jakarta. Ya. Kemudian tahun 45 Bandung direbut sama kita, ada Bandung Lautan Api, ya. Bandung Lautan Api, Bandung. Ya, tanggal berapa deh? Tanggal 24 Maret ya, tahun 40. Ya, kalau merdekanya tahun 17/8/45 kan. Ya. Nah, sebelum itu juga Jepang datang tuh bulan Februari kalau nggak salah tahun 42 ya, 41 ya, 41 akhir. Begitulah. Jadi ya semuanya dijajah, jadi kita merasakan gimana waktu dijajah oleh Belanda. Ya memang kita dijajah, artinya kita juga tetap sebagai kacung oleh Belanda. Ya. Begitu datang Jepang juga kita tetap dijajah, tapi penjajahan zaman Jepang dan Belanda itu ya jauh berbeda. Ya. Jadi kalau Belanda menjajah sampai memberikan pendidikan, Ya. pembangunan juga berlangsung. Karena kebetulan sebelum saya dilahirkan, bapak saya itu sudah kerja di Belanda, yaitu membuat gedung sate. Oh, gedung sate. Ya, tahun 1921. Oh, jadi gedung sate Iya. dibangun tuh 1921 ya? Ya, Gedung sate ya. 1922 tuh udah mulai sampai tahun selesainya 3-4 tahun, yaitu sampai 25-26 selesai. Jadi di gedung sate itu memang dari dulu sebagai gedung pemerintahan Iya. Provinsi Jawa Barat ya. Ya, Provinsi Jawa Barat. Gedung sate, kemudian gedung Kota Madia. Ya. Tapi sebelum itu Belanda membuat rumah-rumah dulu. Iya. Ya kalau kita lihat di Bandung ini banyak nih. Iya, jadi tahun Ini. 1901 sampai 16 itu gedung-gedung itu dibangun. Ya betul, banyak lah ya sampai Iya. sekarang masih kelihatan lah ya Iya. sisa-sisanya dari Iya. bangunan Yang Belanda itu ya. ditempatin oleh Abah juga yang sekarang itu. Iya, iya. Kalau tidak salah 1916. 1916 ya. Iya, yang gedung Jalan Citarum itu Iya, gedung Jalan Citarum itu. gedung Rio.
hampir sama kan bentuknya. Iya, Jadi tahun-tahun itulah saya belum lahir, mungkin bapak saya juga baru punya istri dan tahun 2026 melahirkan saya. Dan bapak saya lagi ngerjain gedung sate, membantu lah. Ya bukan apa, dulu mah istilahnya mandor. Ya, mandor. Kalau sekarang mah arsitek gitu arsiteknya ya. Mandor. Arsiteknya kan orang-orang Belanda kan. Zaman dulu orang Belanda. Iya. Yang ngerjain orang-orang kita lah. Iya. Jadi dulu bekerja itu serba disiplin, ya sistematis, semuanya itu bagus. Jadi pasirnya aja kan dicuci. Oh, zaman dulu itu pasir dicuci ya? Dicuci. Iya, Bah. Sekarang ini kita kan kalau sering lihat nih, bangunan dulu sama zaman maaf, kalau sekarang itu sudah baik ya. Tapi zaman dulu tuh kan kalau saya lihat pegang itu kayak nggak ada semennya, Pak. Iya, betul ya. Bangunan itu kayak pasir gitu aja, tapi itu pakai semen juga nggak sih, Pak? Iya. Pakai juga ya. Iya. Tapi lebih kuat ya bangunan kuat. zaman dulu itu ya. Lebih kuat. Zaman dulu lebih kuat. Bahkan ada yang main-main katanya dengan telur juga ditambahkan gitu. Oh gitu. Kuli-kuli yang makan telur memang suka dilempar kan ke situ. Hanya kulitnya yang enggak, hanya airnya itu kan lebih menempel sehingga ada kesan wah dengan telur juga bisa. Pakai nempel gitu ya, pakai ya, ada itu bentuknya ya pakai ukuran yang betul, ukuran itu 1, 2, 3, 1 semen, kemudian 2 pasir, 3-nya itu ramuan yang lain, kapur ya, dulu pakai kapur ya Pak ya. Nah ini Pak, saya dengar nih Iwan Fals ya. Iwan Fals itu katanya dengar inspirasi dari Abah nih, lagunya Umar Bakri ya Pak ya. Jadi cerita gimana tuh Pak? Bisa kata Pak Iwan Fals bisa? Ya kebetulan Iwan Fals kan sekolah dengan Abah dari mulai kelas 1, kelas 6, kelas 1, 2, 3 dengan Abah sama-sama. Itu udah tahun sekarang kan, udah belakangan tahun 75. Dulu Iwan Fals sekolahnya di Bandung? Iya di Bandung. Di daerah mana itu Pak? Di Jalan Sumatera. Oh Jalan Sumatera. Ya, SMA apa itu namanya? SMA berapa? SMP 5. Oh SMP-nya? Ya, SMP 5 ya sekarang gitu ya. Dulu namanya Milo Daya Pasrat. Jadi sekolah lanjutan yang ada lanjutan pertama yang ada di Jalan Sumatera. Gitu. Berarti Iwan Fals sekolahnya di Bandung ya? Iya. Dia meniti karir di Bandung atau di Jakarta Mbak Iwan Fals nih? Apa itu? Meniti karirnya Iwan Fals. Meniti karirnya dari mulai di Bandung. Di Bandung ya? Nah, beliau tuh di SMA udah suka nyanyi-nyanyi. Jadi udah suka nyanyi ya? Iya, nyanyi. Dulu kan. Tapi sempat ini nggak sih Bah? Misalnya ngobrol nih sama Abah nih, dulu kan beliau kan nyiptain lagunya si Umar Bakri. Iya. Kan inspirasinya dari Abah. Sebelum nyiptain lagu itu ngobrol nggak sih sama Abah? Iwan Fals? Wah, ngobrol ya, tapi secara pendidikan kan kita mendengarkan Bapak zaman Jepang begini kan. Ajar itu begini. Ya, seperti itulah ya, maksudnya ada sempat ngobrol sama Abah dulu. Iya. Ada cerita-ceritanya Abah seperti apa? Iya, kan tahu dia pakai sepeda kumbang. Saya kan pakai sepeda kumbang. Sepeda itu masih ada. Kan ada tas kulit buah ya, itu Abah masih punya? Ada. Masih ada ya, masih disimpan ya? Nah ini sahabat, berarti Abah Landung ini jadi inspirasinya Iwan Fals menciptakan lagunya Umar Bakri. Salah satu yaitu Abah Landung sebagai inspirasinya Iwan Fals nih. Katanya kulit buayanya masih ada, tas kulit buaya masih ada, tasnya masih ada, terus sepedanya juga masih ada ya, masih lengkap, masih simpan semua ya, sejarah juga Pak ya. Nah sekarang ini Pak tentang pendidikan nih Pak. Kalau kita bilang pendidikan itu kan sangat penting ya Pak ya. Untuk bagi generasi muda sekarang itu kan itu sangat penting. Contohnya kita sebagai orang tua ya kan harus mendukung pendidikan anak, betul ya Pak? Betul ya.
anak itu harus benar-benar pendidikannya harus bisa lebih baik gitu ya Pak ya. Kalau dulu kan mungkin pendidikan ya tingkatannya SD, SMP, SMP. Jadi sekarang harus lebih baik lagi, harus bagus, dan sekarang juga lebih baik lagi nih pendidikan di Indonesia ini. Ya. Kalau zaman apa nih pendidikan anak-anak dulu? Ya ini sekarang itu di zaman dulu nanti tambah zaman apa kita. Pendidikan zaman dulu kan anak-anak itu kan keras juga ya Pak ya. Iya. Maksudnya tapi kan untuk kebaikan. Iya. Abah apa ya metode apa pendidik murid-murid Abah seperti apa Pak? Ya keras juga. Keras juga ya Pak. Abah kan sampai tahun 75 terkenal. Bapak yang galak gitu. Main tempeleng. Gitu. Ya. Tapi pada waktu itu kita kan sayang ya, menyubit memukul melekek begitu kan. Dasarnya sayang supaya kamu itu pintar dan disiplin lah gitu. Latihan disiplin itu diutamakan. Jadi budi pekerti itu diutamakan. Jadi tingkah laku kami sebagai pendidik guru juga hati-hati, nggak mau makan combro sambil jalan, makan bakso pinggir jalan, itu ketahuan mendapat. Ada pepatah itu Pak ya? Iya. Guru berlari atau guru kencing berdiri. Kencing berdiri, murid berlari. Iya kan, itu hanya ungkapan ya. Tapi yang diharapkan kalau seorang guru pada waktu itu sih ya tidak perlu pintar. Kan pada zamannya saya ngajar ya jarang-jarang kalau yang punya titel sarjana juga pada belum mau ngajar. Belum ngajar. Kenapa? Karena gajinya sedikit. Lebih baik mereka itu jadi kerja kuli gitu. Jadi banyak ya sekarang aja nih makin kesini ya makin baik lah. Makin sejahteraannya guru makin baik. Kemudian pintar-pintar gitulah. Jadi masih dilihat ya materi juga kan. Makin kesini perkembangan materi dari mulai orde baru kan sudah berkembang. Jadi di situ orang pada melihat yang ya memang mungkin pemerintah juga tidak bisa mencakup semua rakyat harus senang, tapi minimal yang mereka kerja lingkungan kekeluargaan atau KKN apa namanya itu sudah ada sejak dulu juga. Artinya mereka yang punya gaji atau honor yang tetap tentunya hidupnya lebih mapan sehingga ada fenomena orang-orang yang tidak ngerti, wah anak saya harus kerja, harus jadi pegawai negeri, jadi tentara, apakan ke sana. Udah ya nggak begitu. Jadi itu jadi sebab apa? Ya dari perkembangan mereka yang kadang-kadang suka ngiming-ngiming kan. Istilahnya kalau mencari mantu saja harus pegawai, harus tentara. Kalau guru mah apa menantu? Ya guru nggak usah. Gawainya saya guru susah kalah sama anak-anak PKR. Jadi saya tentara, ini saya pegawai begitu. Itu kan mereka menginginkan kehidupan layak dari penghasilan. Zaman guru itu dari sampai tahun 80-an itu nggak laku. Secara kebetulan aja berkeluarga, ada jodohnya. Pada umumnya, untuk olok-olokan minantunya jadi guru, ada adanya. Tapi kalau menurutnya pegawai juru tulisan, begitu itu terasa sehingga pada zamannya orde baru itu kan ada istilah tontonan atau fasilitas juga dibedakan kan. Kalau nonton di sosial pegawai ini abri malahnya tentara 1, 2. Kalau guru mah nggak boleh. Iya. Mengalami lah zaman-zaman ya. Kalau sekarang ya hanya mungkin kalau guru yang dulu kan hanya pakai pensil, pakai buku, jadi sebelum pergi ke sekolah itu malamnya sudah
udah menyiapkan, betul. Udah ditulis. Ya, itu udah Jadi apa yang mau besok mau disampaikan ke murid-muridnya Pak malam sudah disiapin. Kemudian besoknya diperiksa oleh pimpinan sekolah. Jadi pengawasannya juga ketat. Hanya belum ada HP apa ya, abang alami lah. Ya, seorang guru setiap malam tuh nggak pernah anggur. Nah, biasa jalankan ibadah, nulis untuk apa nih yang mau dibicarakan besok ya. Nah, kadang-kadang kalau pengawasnya yang baik diperiksa dulu kan, jadi ketat lah ya, disiplin, tidak boleh menyimpang dari apa yang jadi zaman saya itu ya tidak aneh kalau matematik itu di luar kepala, atau buku sejarah yang tebal itu di luar kepala, halaman ini halaman ini. Jadi udah benar-benar mau menyampaikan ke materi apa misalnya kalau agama ya hafal ya, betul-betul ya. Saya menjelaskan ya karena mungkin sirkulasi yang ketatnya model di pesantren harus hafal itu satu buku kitab, ya itu udah nggak aneh kan, ya itu memang harus begitu, harus untuk menambah kepandaian dia. Tapi kan ustadz dan gurunya harus lebih pintar lagi gitu. Jadi harus menguasai semua ya istilah tadi itu dulu murid. Nah ini Pak, terakhir nih Pak, ini pesan buat anak-anak muda Bang Indonesia nih, khususnya di Jawa Barat. Apa nih Bang, pesan-pesan untuk kalau pesan-pesan Abah, karena Abah mungkin dari lingkungan atau dari pendidikan ya anak-anak sekarang harus mau belajar sebanyak mungkin. Kalau dulu orang tua dulu gantungkan cita-citamu setinggi langit, itu harus belajar dan perlu dukungan dari orang tua, terutama dari pemerintah sendiri harus mengawasi secara baik-baik. Apalagi sekarang ini zamannya udah digitalisasi, digital ya, ada medsos dan sebagainya. Tapi ya harus juga budi pekerti lah, jangan dilupakan kearifan lokal. Artinya yang ada di lokal kita itu adalah pendidikan yang utama, lingkungan kan. Dari lingkungan itu stimulasi apapun pendidikannya, kalau lingkungannya tidak dijaga ya akan rusak. Lingkungan dan juga rasa hormat tetap bagaimanapun seperti negara lain yang sudah lebih maju juga, kalau anak muda itu harus mau hormat kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada ustadznya dan lingkungannya. Itu harus ditekankan. Jadi ya sekarang maaf aja, banyak kalau anak-anak sudah merasa pintar, lupa sama orang tua, tidak hormat sama teman, saling ejek, itu yang sangat dilarang. Intinya kita harus saling menghormati dan menghargai gitu ya Pak ya. Yang tulus ikhlas, yang tulus ikhlas, artinya apa adanya, kejujuran. Tapi hidup harus dengan tata cara hidup ya, dengan rendah hati, dengan sigar setengah. Sigar setengah itu satu kelompok yang di tengah disigar, artinya di tengahi gitu ya. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang harus ditamakan. Jadi tanpa itu ya mungkin akan terjadi hal yang seperti banyak sekarang itu ya, hanya rasa tidak hormat saja. Saya siapa, apalagi dengan kata-kata yang kasar, tidak sopan kepada baik pada orang tua yang lain, kepada penjabat, kepada atasan kita, tetap harus hormat.
Itu hormati Tidak Pak, ya. boleh walaupun pintar gimana. Mungkin dengan rasa kesatuan, persatuan dan hormat itu kita akan bisa mencapai apa yang kita inginkan, yaitu kita hidup damai, kita lingkungan kita bisa sejahtera, Ya. petani kita juga bisa bertani dengan baik dan berhasil yang sangat melimpah. Dan kita kan lingkungan kita tuh wah, ya pengalaman Abah aja di beberapa negara tuh wah tidak sehebat negeriku Ya. yang luar biasa, walaupun sekarang ini apa ada 17.000 gundukan pulau-pulau kan Ya. bisa bersatu dan semua pulau itu manfaatnya luar biasa. Airnya apalagi dari air-air Baik Abah, ini saya terima kasih banget nih banyak udah dikasih waktu, udah bisa alhamdulillah ketemu silaturahmi sama Abah. terima kasih sama-sama. Udah bisa apa, pengalaman Abah, Iya, pengalaman iya. dapat ilmu dari Abah Iya, nih. iya. Bisa Sedikit. orang tua ya kan, dari orang Ya, tua. sesuai aja, Ya. sesuai pengalaman ya. Terima kasih banget udah Abah udah ngasih waktu sama kita nih, sama kembaran saya. Iya, Terima kasih. Semoga Abah juga sehat ya Bah. Iya, Sehat Terima terus. kasih. Gitu. amin. Baik sahabat, itu baru tadi kita berbincang-bincang dengan Abah Landung. Banyak yang kita dapat, pelajaran yang kita dapat selama pembicaraan kita tadi. Semoga ini menjadi apa ya, pengetahuan bagi kita semua, jadi inspirasi. Jadi dapat ilmu nih dari Abah. Jadi yang penting adalah satu dari Abah pesan, harus menghormati, saling menghargai, terutama menghormati kedua orang tua kita. Jadi kalau kita mau maju, kita mau sukses, mau berhasil, kita hormati dan sayangi kedua orang tua kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah menemani kami. Mungkin cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.